Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah luar biasa, Allah Akbar. Nah, masih pada semangat ya, masih pagi, masih fresh, siap untuk melakukan pembelajaran hari ini. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Nah, siapa kayaknya? Ya, kamu silahkan memimpin doa. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Nah, apakah ada yang tidak hadir? Oh, hadir semua, bagus. Nah, kalau hadir semua, sebelum membahas materi tentang hari ini, Ibu akan mengulas materi pekan lalu. Nah, apakah ada yang masih ingat? Pekan lalu kita membahas apa? Apa? Oh iya, pekan lalu kita membahas tentang barisan dan deret aritmetika. Coba ada yang masih ingat nggak barisan dan deret aritmetika itu apa? Nah, betul sekali apa yang disampaikan oleh teman kalian. Kalau barisan dan deret aritmetika itu adalah sebuah barisan yang selisih antara dua sukunya itu berukuran selalu tetap. Itu. Nah, kira-kira ada yang masih ingat nggak rumus dari barisan aritmetika? Ayo apa? Ya, kamu apa? Oh, iya benar. UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 kali B. Dengan A-nya itu suku pertama, N-nya itu yang ditanyakan suku keberapa, dan bedanya itu dan B-nya itu beda. Seperti itu. Nah, kira-kira kalau misalnya rumus dari aritmetika apa? Oh iya, SN, N dibagi 2, 2A ditambah N dikurangi 1 dikali B. Itu tentang barisan dan deret aritmetika. Nah, materi pekan lalu itu ada kaitannya dengan materi hari ini. Nah, kira-kira apa coba materi hari ini yang akan kita bahas? Ayo, apa? Tidak tahu ya. Hari ini kita akan membahas tentang barisan dan deret geometri. Nah, kita akan membahas tentang barisan dan deret geometri. Nah, coba kalian lihat di PPT ya. Nih, coba sebelumnya Ibu mau tanya deh, ada yang sudah tahu nggak barisan dan deret geometri itu apa? Siapa tahu ada yang sudah baca semalam di rumah gitu? Apa? Tidak tahu. Oke, ya di sini Ibu akan memberitahu apa itu. Kita akan membahas bareng-bareng ya tentang barisan dan deret geometri itu apa. Nah, barisan dan deret geometri itu adalah suatu barisan dengan rasio atau pembanding atau pengali antara dua suku yang berukuran selalu tetap. Jadi bedanya itu kalau barisan dan deret aritmetika itu suatu barisan dengan selisih dua suku. Nah, sedangkan kalau barisan dan deret geometri itu barisan dengan rasio antara dua suku seperti itu. Nah, kira-kira Bu, apa sih yang bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita bisa menggunakan barisan dan aritmetika itu, misalnya itu ketika kita akan menyusun suatu bangku-bangku, misalnya ada perpisahan nih, kita menyusun suatu bangku-bangku. Nah, itu bisa menggunakan barisan dan deret geometri. Nah, selanjutnya juga kita mengukur panjang lintasan pada bola. Nah, itu juga bisa menggunakan barisan dan deret geometri. Yang terakhir itu ada, kita misalnya ada tali terpotong-potong nih. Nah, kita bisa menghitungnya dengan barisan dan deret geometri itu. Nah, mungkin masih banyak lagi dalam kehidupan sehari-hari tentang barisan dan deret geometri. Nah, selanjutnya untuk lebih memperdalam tentang barisan dan deret geometri, di sini sudah duduk berkelompok? Sudah? Oke, siap. Nah, sepekan lalu Ibu menyuruh kalian untuk membawa kertas HVS bersama dengan gunting tiap kelompoknya. Apakah membawa? Oke, iya membawa. Coba angkat, mana tiap kelompoknya. Kelompok 1 mana kertas HVS dan guntingnya? Oke, iya. Kelompok 2? Iya, bagus. Kelompok 3 mana? Iya, dan kelompok terakhir? Oke, membawa semua ya tiap kelompoknya. Nah, Ibu
Ada yang bertanya? Iya, apa? Oh, buat apa ini? Ini tuh digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di LKS, lembar kerja siswa. Nanti tuh ada pertanyaan-pertanyaan yang kalian bisa mempraktekannya. Itu untuk menjawabnya itu bisa menggunakan alat ini, bisa menggunakan HPS dan gunting. Itu. Nah, sebenarnya ibu akan membagikan LKS-nya ya. Ini satu kelompok satu. Ya, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, sudah kebagian semuanya? Sudah. Oke, baik. Nah, coba kalian lihat LKS-nya ya. Jangan lupa isi hari dan tanggal, kemudian kelompoknya kelompok berapa? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 diisi ya. Nah, sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan LKS, coba kalian lihat petunjuknya di situ. Ya, dibaca dulu. Nah, ini kita baca bareng-bareng ya. Bacalah lembar kerja siswa atau LKS dengan cermat dan teliti. Jadi, baca secara cermat dan teliti ya. Jangan langsung ke pertanyaannya. Jangan langsung ke jawaban, ke pertanyaan, ke soal, tapi baca dulu di atasnya gitu ya. Nah, selanjutnya kerjakan dan diskusikan LKS ini bersama kelompok. Jadi, jangan satu orang aja ngerjain, tapi semuanya ngerjain, oke? Oke. Nah, coba kalian bukan di sini ada kegiatan 1. Nah, kegiatan 1 ini coba dibaca. Nih. Oke. Ya. Siapa yang baca? Apa? Oh, ya udah. Ya, kita bahas ya. Ibu baca nih. Pada kegiatan ini, siapkan 1 lembar kertas HPS atau kertas lainnya. Ikuti langkah-langkah kegiatan di bawah ini. Sudah disiapkan kan kertasnya? Sudah? Ya, bagus. Nah, yang pertama, coba bekerja sama ya secara kelompoknya. Ibu hanya membacakan. Nah, yang pertama itu katanya lipat 1 lembar kertas yang telah kalian siapkan, lipat menjadi 2 bagian. Coba ayo dilipat ya, kertasnya dilipat menjadi 2 bagian. Kemudian apa? Gunting ya. Oke, gunting menurut lipatan. Oke, kita gunting ya. Nah, coba ada berapa banyak potongan yang telah digunting? Nah, itu yang kalian jawab. Silahkan kalian isi di kotak jawaban itu ya. Isi ada berapa potongan. Kemudian nomor 2 itu susunlah potongan kertas tersebut. Katanya ya, susunlah potongan kertas tersebut sehingga saling menutup. Nah, jadi begini, disusun ya. Oke, saling bekerja sama ya antara kelompoknya. Begini. Nah, kemudian lipat susunan kertas menjadi 2 bagian yang sama. Lipat lagi ya. Oke. Kemudian gunting. Ikuti langkah-langkah yang ada di LKS ya. Oke, gunting kertasnya. Nah, coba kalian lihat ada berapa banyak potongan kertas. Sekarang ayo. Ada berapa? Iya, silahkan kalian jawab. Silahkan kalian tulis ya di kotak ini. Tulis ya. Nah, selanjutnya yang nomor 3. Lakukan kegiatan tersebut sampai 5 kali. Lakukan yang tadi ya, diurutin, susun, kemudian lipat 2 sampai 5 kali ya, sampai 5 kali. Oke, saling bekerja sama ya sama kelompoknya. Nah, kemudian setelah kalian memotong kertas HPS yang tadi sebanyak 5 kali, kalian lihat di sini. Nah, ada titik-titik nih. Ini kalian isi berapa banyak potongan kertas yang tadi, yang pertama kan ini udah ada kan, tadi ada 2. Terus yang kedua ada berapa? Ada berapa potongan kertas? Coba ya dijawab. Yang ketiga ada berapa? Yang kelima dan seterusnya. Nah, sudah dijawab? Gimana? Sudah. Oke, kalau sudah menjawab pertanyaan-pertanyaannya itu, kan tadi kertasnya sudah dipotong kan ya. Nah, kemudian lihat ke poin A. Nah, di sini katanya, apakah bilangan yang menyatakan banyak potongan kertas membentuk suatu pola barisan bilangan? Nah, kira-kira tadi yang kalian lakukan itu kertas HPS dipotong, terus digunting, maksudnya dilipat, digunting. Nah, itu tuh termasuk membentuk suatu pola balik bilangan nggak? Apa? Iya, silahkan kalian jawab di kotaknya ya. Yo, bekerja sama ke kelompoknya. Bagian B,
di sini kalian kan ditanyakan apakah perbandingan antara dua suku yang berurutan selalu sama atau tetap. Nah, tadi kan sudah dijelaskan dari pengertian barisan dan deret geometri. Nah, kalian jawab ya untuk bagian B, kemudian bagian C. Nah, di bagian C ini kalian di poin C, dapatkah kamu menentukan banyak potongan kertas pada pola ke-15? Jadi untuk menghitung ini kalian perhatikan dulu yang ke poin D ya. Poin D itu di situ untuk dapat menentukan banyaknya potongan kertas pada pola ke-15, kalian harus menemukan pola umum dari barisan di atas. Nah, untuk menemukan pola-pola di atas, nih kalian jawab terlebih dahulu. Nih, di sini kan ada contohnya 2 sama dengan 2, dilihat ya di LKS-nya. 2 dikali 2 pangkat 1 dikurangi 1 dikurangi 2 kali 2 pangkat 0. Tulis ya. 2 sama dengan 2 dikali 2 pangkat 1 dikurangi 1 sama dengan 2 kali 2 pangkat 0. Nah, untuk menjawab ke bawahnya, yang pola kedua, itu contoh yang pola pertama ya. Sedangkan untuk pola kedua kan ada 4 potongan kertas kan, kalian sudah jawab. Nah, itu jawabnya kalian 4 sama dengan 2 kali 2 pangkat berapa? N-nya berapa? Ya, disitu berarti yang titik-titik itu kan kalau yang pola pertama itu ya untuk suku ke-1. Nah, itu yang kedua itu ada titiknya diisi. Itu pola kedua ya, sampai dengan pola ketiga itu ya, sampai dengan pola ketiga dan pola keempat. Nah, disitu dilihat di LKS-nya itu ada pola keempat. Nah, kalau kalian sudah menjawab pola pertama, pola kedua sampai dengan pola keempat, kalian pasti bisa menemukan apa itu rumus dari barisan dan deret geometri. Nah, di sini kan itu dilambangkan UN. Pada pekan lalu kan barisan dan deret aritmatika juga hitungnya apa sih, rumusnya itu dilambangkan dengan UN. Nah, sekarang juga dilambangkan dengan UN. Coba kalian isi ya, di sininya berapa dikali berapa pangkat berapa dikurangi berapa, kayak gitu. Setelah kalian mengisi pola pertama, pola kedua, dan sampai dengan pola keempat, kalian pasti menemukan rumus dari barisan dan deret geometri. Nah, itu untuk kegiatan pertama itu tuh LKS-nya tentang menemukan rumus, bagaimana menemukan rumus barisan dan deret geometri. Nah, itu. Nah, untuk sebelum menjawab kegiatan kedua, di sini di PPT dilihat kalau ada syarat barisan geometri. Nah, syarat barisan geometri itu tadi ya, yang pertama itu kan ada yang pola pertama, pola kedua, pola ketiga, itu dinamakan dengan U1. Ya, tadi kan kalian sudah mengerjakan ya LKS-nya, itu dinamakan dengan U1. Kalau yang pertama ya, pola pertama. Dan sedangkan yang kedua itu U2. Jadi suku keduanya berapa? Kayak gitu. Tadi kan diketahui kalau pola pertama itu potongan kertasnya ada 2 kan, berarti suku pertama itu 2, suku kedua berapa, suku 3 sampai dengan UN. Itu ya kalian setelah kalian menjawab di LKS yang tentang menemukan rumus dari barisan geometri. Nah, selanjutnya ada disebut suatu barisan geometri apabila memenuhi syarat bahwa U2 dibagi U1 itu sama dengan U3 dibagi U2, kemudian U4 dibagi U3 sampai dengan UN dibagi UN dikurangi 1. Itu sama dengan konstan. Nah, nilai konstan itu apa sih, Bu? Nilai konstan itu disebut dengan pembanding atau rasio. Yang tadi merupakan syarat-syarat dari barisan geometri. Nah, selanjutnya kita lanjut ke lihat LKS-nya, kegiatan kedua. Nah, dibaca ya. Ingatlah banyaknya potongan kertas HPS pada kegiatan pertama. Berapa jumlah potongan kertas HPS yang kemudian dirobek tersebut? Ayo, berapa coba? Nah, kalian baca ya. Tentunya akan sangat repot jika kita menjumlahkan banyaknya potongan kertas HPS yang sudah dirobek sampai dengan pola ke N. Pola yang terhingga gitu ya. Artinya U1 tambah U2 tambah U3 sampai dengan U15 kan tadi, sehingga kita perlu matematika. Nah, ini bisa digunakan untuk menjawab soal yang tadi, bisa menggunakan dengan deret geometri. Nah, deret geometri, Bu, apa sih deret geometri itu? Nah, deret geometri itu penjumlahan dari masing-masing suku dari suatu barisan geometri. Jadi penjumlahan dari suku-suku barisan geometri tersebut gitu. Berapa untuk menjawab dari yang sudah diketahui dari barisan geometri. Nah, selanjutnya
lihat lagi di situ ada ya, diketahui ada rumus-rumus dari barisan dan deret geometri. Nah, rumusnya itu katanya misalkan U1, U2 sampai dengan UN adalah barisan geometri dan suku-suku tersebut dituliskan dalam bentuk U1, U2, U1, U1N seperti itu kan ya. Dilihat ya di LKS, di situ sudah ada penjabaran rumusnya seperti itu. Nah, untuk menentukan rumus deret geometri atau jumlah n suku itu tuh, nah jika U1, U2 sampai UN merupakan barisan geometri dengan suku pertama itu adalah A, ya betul, dan rasionya R, ya. Maka jumlah n suku barisan geometri dinyatakan dengan rumus. Nah, coba lihat di LKS. Nih, di sini juga ada ya di PPT. Nah, rumus dari deret geometri itu dilambangkan dengan SN, ya. Suku keberapa gitu. Nah, itu sama dengan gue tulis ya. SN sama dengan A dikali dengan berapa? Ayo coba dilihat LKS-nya. Berapa? Ya. A dikali dengan R pangkat N dikurangi 1 dibagi dengan 1 dikurangi N. Ya, betul sekali. Jadi seperti itu. Ya. Itu rumus dari suku dari deret geometri, yaitu A dikali R pangkat N dikurangi 1 kemudian dibagi 1 dikurangi R, seperti itu. Nah, Bu, di sini kan ada ya di LKS, dilihat ya. Di situ ingat kembali pada kegiatan 1. Hitunglah berapa potongan kertas HVS yang disediakan pada pola ke-15. Ayo coba jawab berapa. Berdiskusi ya dengan kelompoknya, jangan satu orang aja yang ngerjain. Oke? Ya. Nah, selanjutnya di sini kalau kalian sudah menjawab LKS, sudah menjawab? Sudah. Oke. Nah, di sini Ibu ada beberapa contoh soal. Nah, bagi yang bisa mengerjakan, maju ke depan. Oke, nanti dapat tambahan nilai dari Ibu, ya. Nah, contoh yang pertama itu tentang barisan geometri. Katanya ada barisan geometri 3,9, 27, 81 dan beberapa. Tanyakan itu tentukan suku pertama berapa, terus yang kedua rasionya berapa, yang ketiga itu rumus suku ke n itu apa, dan yang keempat suku ke 10 itu berapa. Yuk, siapa yang mau jawab? Ayo, siapa? Oh, kamu mau jawab? Ayo, silakan maju. Ya. Nah, gimana tadi jawaban teman-teman kalian? Betul nggak? Iya, tepuk tangan dulu dong untuk temannya. Ya, nanti kamu dapat nilai plus ya. Oke, selanjutnya ada contoh soal yang kedua. Nah, contoh soal yang kedua itu tentang deret geometri. Nah, deret geometri itu apa sih, Bu? Menjawabnya, ya coba siapa yang menjawab? Nih soalnya itu deret geometri dari 2, 6, kemudian dan 18 tambah berapa? Nih, ayo siapa yang maju? Apa? Kamu? Iya, silahkan maju. Oke, tepuk tangan untuk temannya. Oke, gimana tadi jawabannya, benar atau enggak jawaban temannya? Setelah kalian tadi melihat contoh soal dan dikerjakan oleh teman kalian, kemudian dibahas, apakah ada pertanyaan terkait barisan dan deret geometri? Oh, sudah paham. Alhamdulillah kalau sudah paham. Nah, tadi yang Kak Isa sudah dikerjakan semua? Sudah. Yaudah, kumpulkan. Mana kelompok 1? Ya. Oke, sudah semua ya. Kita melakukan pembelajaran hari ini. Apa ada yang bisa menyimpulkan? Apa? Ya, kamu. Bagaimana? Nah, tepat sekali. Jadi, hari ini kita sudah belajar tentang barisan dan deret geometri, yang dimana barisan geometri itu suatu barisan dengan rasio atau pembanding atau pengali antara dua suku yang selalu tetap dengan rumus UN sama dengan AR pangkat N dikurangi 1. Nah, sedangkan kalau deret geometri itu jumlah dari masing-masing suku
satu barisan, yang dimana tadi itu rumusnya adalah SN sama dengan A dikali R pangkat N dikurangi 1 dibagi 1 kurangi R. Nah, itu yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, untuk minggu depan kita akan melakukan ulangan harian terkait 2 materi, yaitu barisan dan deret aritmetika dan barisan dan deret geometri yang sekarang ada, yang hari ini sudah dibahas. Nah, jangan lupa ya belajar di rumah, persiapkan untuk minggu depan. Oke. Nah, nanti juga ibu akan kasih kalian tugas 2 soal untuk kalian pelajari. Siapa tahu muncul di ulangan harian. Nanti ibu kasih ke KM ya soal-soalnya. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa ibu sampaikan terkait materi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil refleksi pembelajaran yang saya lakukan hari ini yaitu kekurangannya saya belum bisa mengoptimalkan pembelajaran karena tidak adanya siswa. Nah, selanjutnya yaitu saya menggunakan papan tulis seadanya karena keterbatasan. Nah, kemudian selanjutnya saya belum bisa menyampaikan materi secara luas. Nah, kelebihannya saya sudah menggunakan PowerPoint untuk menyampaikan materi. Kemudian saya juga menggunakan alat peraga yaitu HVS dan gunting untuk menjawab soal-soal di LKS. Nah, kemudian yang saya akan perbaiki ke depannya yaitu saya akan lebih mengoptimalkan pembelajaran apabila ada siswa. Kemudian saya akan menggunakan papan tulis untuk menyampaikan materi-materi. Kemudian saya akan memperdalam lagi materi yang akan saya sampaikan kepada siswa agar siswa lebih mudah untuk memahaminya. Nah, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.